Saya redup di ujung sana, harapan menjauh menguji kesabaran. Keringat bercucur di sebalik kesedihan. Dunia yang hanya Bursa transfer Eropa memang menjadi salah satu momen yang cukup menarik perhatian. Terlebih untuk sekarang ini, ada beberapa pemain timnas Indonesia yang terlibat dalam rumor-rumor yang ada. Seperti Jesus, yang menjadi incaran tim-tim Serie A lainnya macam Juve, Bologna, Torino, Fiorentina, dan Lazio. Gak cuma itu, Bang Jai rupanya juga menjadi incaran tim-tim di EPL dan juga Ligue 1 Prancis. Nah, selain Bang Jai, ada juga Michel Kars yang masih terus dikaitkan dengan 3 tim, yakni Sevilla, Bologna, dan PSV, yang menurut kabar terakhir, PSV lah tim yang peluangnya paling besar mendapatkan Mace. Pun begitu dengan Kevin Dix, yang menurut Transfermarkt selangkah lagi akan join ke klub Bundesliga, Borussia Mönchengladbach. Terbaru ada Martin Paes yang kontraknya bersama FC Dallas akan habis Desember 2025 mendatang, masuk radar tim Bundesliga setelah sebelumnya sempat dikaitkan dengan tim Serie A Empoli. Tentu saja melihat fakta yang ada, ini adalah hal yang sangat positif bagi timnas Indonesia sendiri. Sebab dengan makin banyaknya pemain timnas yang masuk radar tim-tim dari liga ternama, pastilah membuat minat para pemain grade A jadi lebih tinggi dan gak ragu lagi karirnya. Kenapa ketika udah kelar dari Uni Eropa untuk beralih jadi WNI. Sebab nama-nama tadi udah membuktikan walaupun statusnya udah masuk sebagai pemain Asia, namun itu nggak mengurangi minat tim-tim dari Liga Top Eropa untuk memantaunya. Karena pada dasarnya, kualitas adalah yang paling utama ketimbang asal negara ia bermain. dalam kisahmu sendiri. Gunung tinggi di depan, jangan kau gentar, hanya langit batas untuk menganggap. Tanpa berasa, tahun 2024 udah memasuki akhir. Dan beberapa tim kecuali yang Liga Inggris udah mulai memasuki libur Natal serta Tahun Baru. Nah, di bulan Januari nanti, tentu bursa transfer Eropa akan dibuka, di mana untuk sekarang ini cukup banyak pemain timnas Indonesia yang terlibat di dalamnya. Kevin Dix, Jesus, Michel Kars, Nathan Choaon, hingga Martin Paes adalah nama-nama yang patut kita ikuti perkembangannya. Seru kan? Biasanya di bursa transfer kita bahas pemain dari negara lain. Tapi sekarang siapa yang nyangka kalau kita cukup antusias menantikan kabar dari pemain timnas Indonesia. Ambil alatmu, bangun jembatan impian. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Darah dan air mata jadi. Yap, untuk Kevin Dix diperkirakan kalau kepindahannya ke Mönchengladbach semakin dekat. Dikutip dari Transfermarkt, kalau progres transfer ini udah mencapai angka 54%. Tentu saja jika Kevin bisa bermain di Liga Jerman, secara nggak langsung ini akan menguntungkan Indonesia. Karena selain exposure meningkat, kualitas lini belakang tim Garuda juga otomatis makin oke andai Kevin mampu bersaing di sana. Memang transfer Kevin ini cukup menuai polemik di Denmark. Ya, menurut pengamat sepak bola Denmark, Kenneth Emil Petersen, dengan tegas ia menyatakan bahwa pola komunikasi antara Dirtek FC Copenhagen, yakni Sune Smith Nielsen, dengan pihak Kevin Dix seperti pertunjukan sirkus. Yang mana Petersen mengatakan ada yang bermasalah di FC Copenhagen karena kejadian seperti ini belum pernah terjadi di era kepelatihan Ståle Solbakken. Menurutnya, FC Copenhagen harus mempertahankan Kevin Dix karena sang pemain telah mengindikasikan ingin bertahan. Namun, Petersen menganggap seakan-akan Nielsen mengusir Kevin dari klub. Ini komunikasi sirkus. Jika ada yang harus diperbaiki di klub itu, ialah bagaimana membuat rencana untuk seorang pemain. Apakah kontraknya diperpanjang atau tidak? Bukan malah mengatakan ke publik, kamu harus dijual ke klub itu. Itu sudah sangat keliru. Saya tahu dia teman baik saya, tetapi kondisi ini tidak terjadi di masa Ståle Solbakken karena perpanjangan kontrak Kevin Dix dilakukan jauh-jauh hari. Ucap Petersen dikutip dari tipsbladet.dk. Sementara itu, Direktur Teknik FC Copenhagen, Sune Smith Nielsen, membantah segala dugaan Petersen, di mana ia dengan tegas menyatakan bahwa Kevin Dix lah yang ngebet ingin pindah klub sejak musim panas lalu. Menurutnya, Kevin sangat ingin keluar dan mencoba kemampuannya di negara yang liganya lebih besar dari Denmark. Yang jelas, Kevin Dix sudah menjadi perbincangan besar di bursa transfer musim panas lalu. Di sini kami sepakat sebenarnya jika Kevin Dix dan agennya tetap bertahan di klub. Namun beberapa hal mungkin bisa terjadi pada musim dingin ini. Itu mungkin skenario paling kecil yang terjadi. Kevin sangat ingin keluar dan mencoba kemampuannya di luar negeri, di negara yang lebih besar dari Denmark, dan menurut kami itu hal yang wajar, kata Smith dikutip dari Kempo.dk.
Ya berkaca dari sikon yang ada, memang ini adalah keputusan yang cukup berat bagi Kevin. Namun jika semisal ia jadi pindah ke Jerman, bisa dibilang itu adalah kesempatan bagus baginya untuk naik level. Karena Bundesliga bagaimanapun masih jauh lebih kompetitif dibandingkan Liga Denmark, walaupun Copenhagen untuk saat ini masih terlibat di kompetisi antar Eropa, yakni Conference League. Berjujur di sebalik kesedihan, dunia diam, hanya kita yang melangkah. Butuhkan dinding angan yang tertahan. Saat pintu tertutup, buatlah yang baru. Ambil alatmu, bangun jembatan impian. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Darah dan air mata jadi saksi mimpi. Jadi pahlawan, bangun jembatan impian. Gunung tinggi di depan, jangan kau gentar. Hanya langit batas untukmu menggapai. Teriakan kepada dunia yang buta bahwa kita kuat, tidak akan menyerah. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Darah dan air mata jadi saksi mimpi. Berikutnya ada Silkers. Yap, sampai detik ini kabarnya masih intens menjalani komunikasi dengan Sevilla, Bologna, dan PSV. Namun seperti yang sudah beberapa kali Mimin jelaskan, kalau Miss kemungkinan besar akan mengambil tawaran dari PSV sebagai batu loncatan sebelum ia benar-benar siap keluar dari Eredivisie untuk bermain di liga yang lebih kompetitif. Kemudian dari tanah Inggris, ada Nathan yang kemungkinan besar akan cabut dari Swansea. Minimnya menit bermain menjadi alasan kuat mengapa Nathan akan pergi pada bursa transfer musim dingin nanti. Yap, di musim ini sendiri tercatat Nathan hanya sanggup mengumpulkan total 127 menit bermain dari total 3 pertandingan, baik di ajang Championship atau kompetisi kasta kedua Liga Inggris hingga ajang EFL Cup musim 2024-2025. Dengan semakin dekatnya jendela transfer Januari, Nathan Chuaon akan mengincar kepergian. Entah itu dengan status pinjaman atau permanen, usahanya main 142 menit di klub sejak bergabung pada musim 2023-2024. Tulis laporan Football League World. Nah, meskipun gak banyak tampil, namun diketahui pemain 23 tahun tersebut tetap ramai peminat, di mana ada 3 tim dari Liga Belanda yang kabarnya siap menampung sang pemain. Yang mana 3 tim tersebut adalah Heerenveen dan Almere City dari Eredivisie, sedangkan satunya lagi adalah mantan klub Nathan sebelumnya, yakni Excelsior Rotterdam, yang kini berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda. Jelas melihat peluang yang ada, Nathan sendiri kemungkinan besar akan memilih pulang ke Excelsior. Sebab di sana, peluang Nathan untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan tampil jelas lebih terbuka, karena sebelum pindah ke Swansea, Nathan merupakan pemain utama di sana dengan total 49 penampilan. Terlebih Excelsior sendiri kini sedang duduk di posisi 2 Liga 2 Belanda dan sangat berpeluang promosi ke Eredivisie musim depan. Buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Darah dan air mata jadi saksi mimpi. Jadi pahlawan, bangun jembatan impian. Gunung tinggi di depan, jangan kau gentar. Hanya langit batas untukmu menggapai. Lebih lanjut soal Jesus, di mana Bang Jai menegaskan kalau dirinya masih ingin bertahan di Venezia setidaknya sampai akhir musim. Karena menurutnya akan lebih etis baginya pergi ketika berhasil membantu Venezia bertahan di Serie A. Meskipun begitu, Jay sepertinya nggak bisa menutup rapat kemungkinan dirinya pindah pada Januari nanti. Karena diketahui tim-tim dari IPL juga sedang memantau dirinya. Dan dalam podcastnya bersama Tom Haye, Jay memang sangat bermimpi untuk bisa bermain di IPL. Namun Mimin rasa, Jay yang lebih mengerti kesiapan dirinya. Toh ia masih 24 tahun dan masih banyak kesempatan baginya buat belajar di Liga Italia. Nggak apa-apa main di tim bapuk asalkan menit bermainnya di Serie A terjaga. Ketimbang harus gambling pindah ke IPL dengan kultur kompetisi yang pastinya berbeda dari Italia. Kalau jadi Bang Jai, mendingan stay dulu di Venezia atau ambil kesempatan pindah di Januari nanti. Gunung tinggi di depan, jangan kau gentar. Hanya langit batas untukmu menggapai. Teriakan kepada dunia yang buta bahwa kita kuat, tidak akan menyerah. Gunung tinggi di depan, jangan kau kedamu.
Sementara itu ada kabar dari Martin Paes. Yap, kontrak Martin Paes bersama FC Dallas diketahui akan kelar pada Desember 2025 meskipun masih ada opsi perpanjangan 2 tahun. Martin diyakini masih berambisi kembali ke Eropa dan setelah sempat dikaitkan dengan Empoli, kali ini menurut Transfermarkt, Martin masuk buruan tim-tim Bundesliga, yang mana artinya jika ia beneran ke sana, maka Martin akan menyusul Kevin. Meskipun belum diketahui pasti tim Bundesliga yang akan merekrutnya, namun dengan kualitas yang dimiliki, Mimin rasa Martin sangat bisa untuk bersaing. Sebab di MLS pun, dia masuk sebagai salah satu kiper terbaik dan telah meraih 2024 MLS Save of the Year. Jujur di sebalik kesedihan, dunia diam, hanya kita yang melangkah. Butuhkan dinding angan yang tertahan. Saat pintu tertutup, buatlah yang baru. Ambil alatmu, bangun jembatan impian. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok. Yap, terlepas dari apapun, tentu saja dengan terlibatnya pemain-pemain tadi di bursa transfer, udah pasti secara nggak langsung ikut menaikkan nama Indonesia. Dan siapa tahu, kedepannya mereka bisa jadi pembuka jalan bagi pemain-pemain timnas yang lain khususnya yang masih muda. Dengan begitu, kualitas timnas Indonesia pastinya akan jadi lebih oke. Dan sudah pasti, minat dari para pemain grade A yang masuk list incaran PSSI diketahui akan semakin kuat. Intinya banyak deh hal positifnya. Nah sebenarnya, di luar nama-nama tadi, masih ada Ole Rumeni yang kemungkinan besar akan cabut dari FC Utrecht. Dua tim dari Championship, yakni Oxford dan Leeds United, kabarnya siap bersaing mendapatkan jasa pemain 24 tahun tersebut. Namun sampai detik ini, belum ada kepastian kemana calon striker timnas Indonesia akan berlabuh. Yang jelas, Ole sendiri sangat ingin mendapatkan jaminan bermain lebih agar performanya tidak turun, sehingga ia bisa membantu timnas Indonesia dengan maksimal untuk mencapai misi lolos Piala Dunia. So pada akhirnya, kita pantau aja dan doakan yang terbaik. Karena jika para pemain tim Garuda perform di klub, maka yang untung juga timnas Indonesia itu sendiri. Oleh karenanya, sekali lagi, tetap pantau, dukung, dan doakan selalu. Oke, kita Garuda. Setiap nafas adalah doa dalam raga. Ketika dunia meremehkan kita, itulah waktu untuk mengubah sejarah. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.